Kita lanjutkan ya soal berikutnya dari buku paket halaman 47. Operasi-operasi pada bilangan kompleks. Diberikan bilangan kompleks sebagai berikut ya. Kita punya set 1, set 2, set 3 dan set 4. Hitunglah nomor 9, set 1 plus set 2 plus set 3 plus set 4. Nah, ini cukup mudah ya kalau penjumlahan pada bilangan kompleks ya tinggal kita jumlahkan seperti biasa. Jadi nanti bagian real kita jumlahkan dengan bagian real, kemudian bagian imajiner nanti kita kelompokkan, kita jumlahkan dengan sesama bagian imajiner. Gitu prinsipnya ya. Oke, berarti set 1 itu sama dengan 4 minus 3i, ya kan? Kemudian ditambah set 2. Nah, berhubung di sini bagian real dari set 2 itu bertanda negatif supaya tidak bingung ya. Kita tulis saja dalam tanda kurung. Jadi di sini min 2 min 2i tutup kurung. Kemudian ditambah set 3 ya. Berhubung di sini tandanya plus ya, ini kan plus 3 plus i. Ya sudah langsung aja ini plus 3 plus i gitu ya. Kemudian plus set 4. Nah, sekali lagi di sini ketemu bilangan negatif supaya nggak bingung kita tulis di dalam tanda kurung. Berarti di sini min 3 plus 2i tutup kurung. Oke, tinggal kita selesaikan ya. Jadi 4 minus 3i. Nah, ini plus ketemu minus ya. Jadi kan seolah-olah di sini plus 1 kali min 2. Jadi dikali masuk, ya kan? Nah, kalau plus kali minus itu hasilnya adalah minus. Berarti di sini minus 2. Lalu ini plus 1 kali min 2i ya sama dengan minus 2i. Atau sebenarnya tadi langsung aja di awal ya, kalau nggak bingung langsung aja di sini min 2 min 2i gitu. Kan sama ya. Kemudian ini tambah 3 plus i, lalu ini sama ya, plus ketemu minus jadinya minus. Nah, ini minus 3 plus ketemu plus ya tetap plus, berarti di sini plus 2i. Nah, selanjutnya yang bagian real yang tidak mengandung i itu kita jadikan 1 ya, kita dekatkan. 4 dikurangi 2 kemudian plus 3 dikurangi 3. Kemudian sekarang yang mengandung i bagian imajiner ya. Berarti min 3i min 2i lalu plus i kemudian plus 2i. Yang bisa kita coret ya. Di sini ada plus 3 min 3. Nah, ini 0. Kemudian di sini ada min 2i plus 2i, ini juga 0 ya. Selanjutnya 4 dikurang 2 itu sama dengan 2, lalu min 3i ditambah i itu sama dengan minus 2i. Nah, selesai sudah ini jawabannya. Ya, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 10. Nah, ini ada bentuk pecahan. Ya, kalau bentuk pecahan atau bentuk pembagian, ya prinsipnya yang namanya bentuk pembagian itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi kalau di sini kita punya set 1 per set 2 plus set 2 per set 3 plus set 3 per set 4 dan seterusnya. Nanti ini bisa kita tulis ulang ya, kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Yaitu set 1 kali set 2 pangkat min 1. Ya kan, set 2-nya naik ke atas tetapi pangkatnya min 1. Ini dibaca set 2 inverse. Ya Dek ya, kemudian ditambah set 2 kali set 3 inverse. Lalu ditambah set 3 kali set 4 inverse, kemudian ditambah set 4 kali set 1 inverse. Nah, sehingga nanti langkah selanjutnya adalah kita akan hitung dulu set 1 inverse, ya kan, set 2 inverse, set 3 inverse, dan set 4 inverse. Tentu masih ingat ya bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah bilangan kompleks. Oke, kita akan review sedikit saja ya. Jadi kalau kita punya bilangan kompleks, bentuk umumnya itu kan set sama dengan x plus iy, ya kan? X itu bagian real, kemudian kalau y di sini adalah bagian imajiner. Nah, untuk mencari set inverse ya, rumusnya adalah x dibagi x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian untuk bagian imajinernya ya dikurangi y per x kuadrat plus y kuadrat dikali dengan i. Nah, ini rumusnya ya. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita akan coba praktekkan lagi di sini ya. Jadi nanti kita akan hitung dulu x kuadrat plus y kuadrat dari masing-masing bilangan kompleks ya, dari set 1 sampai set 4. Oke, kita lanjutkan saja di sini. Nah, ini.
Ya, soalnya sudah saya pisahkan, sudah saya copy di sini. Jadi, langkah awal adalah kita hitung dulu x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini saya tulis di sini ya. X kuadrat plus y kuadrat. Contoh, untuk Z1 berarti kan X-nya sama dengan 4. Lalu Y-nya sama dengan negatif 3. Nah, berarti kan 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Berarti kan 16 ditambah 9 ya deh ya. Hasilnya sama dengan 25. Nah, ini untuk Z1. Sekarang kita geser ke Z2 ya. X-nya min 2, Y-nya min 2. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Geser lagi ke Z3, X-nya 3, Y-nya 1, berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10. Sekarang Z4, ya dek ya, X-nya min 3, Y-nya sama dengan 2, ya berarti 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan hitung Z1 inverse sampai Z4 inverse ya. Jadi untuk Z1 inverse atau kita tulis ulang ya, rumus untuk menghitung inverse bagi sebuah bilangan kompleks yaitu X per X kuadrat plus Y kuadrat min Y per X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan dengan I. Nah, penyebutnya ini sudah kita hitung ya untuk masing-masing bilangan kompleks. Jadi nanti untuk Z1 inverse ya dek ya, ini langsung aja kita masukkan ke rumus. X-nya sama dengan 4, kemudian penyebutnya tidak lain tidak bukan kan X kuadrat plus Y kuadrat, berarti 4 per 25 kan gitu ya. Lalu dikurangi Y. Nah, berhubung di sini Y-nya itu negatif ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti plus ya 3 per 25i. Nah, ini adalah Z1 inverse. Sekarang kita mencari Z2 inverse ya, rumusnya tetap. Berarti X-nya min 2. Ya kan? Berarti min 2 per 8. Kemudian minus ketemu minus ya. Di sini kan Y-nya min 2. Nah, berarti minus ketemu minus jadinya plus. Berarti plus 2 per 8i. Nah, ini kita sederhanakan ya. Min 2 per 8 itu min 1/4. Plus 2 per 8 ya berarti plus 1/4. Nah, ini adalah Z2 inverse. Selanjutnya kita akan hitung Z3 inverse ya. Untuk Z3 inverse berarti 3 per 10 ya kan. Kemudian ditambah sebentar, minus ya. Ini kan rumusnya minus, berarti minus. Nah, ini saya hapus dulu. Minus 1 per 10i. Oke, sekarang untuk Z4 inverse berarti min 3 per 13 ya. Kemudian min 2 per 13i. Nah, sehingga di sini kita sudah dapatkan nilai inverse dari Z1 sampai dengan Z4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari masing-masing suku. Jadi Z1 kali Z2 inverse itu kita hitung ya. Lalu nanti Z2 kali Z3 inverse kita hitung lagi sampai Z4 kali Z1 inverse. Nanti kalau sudah ketemu semuanya baru kita jumlahkan. Gitu ya. Oke, kita pelan-pelan saja. Yang pertama kita akan hitung Z1 kali Z2 inverse ya, ini. Nah, suku yang pertama ya. Atau supaya nggak bingung ini saya tulis ulang aja. Jadi Z1 kali Z2 itu kan Z1 kali Z2 inverse ya kan. Kemudian di sini plus Z2 kali Z3 inverse plus Z3 kali Z4 inverse ditambah Z4 kali Z1 inverse. Nah, sekarang kita akan coba hitung Z1 kali Z2 inverse. Jadi kita kerjakan di sini aja ya. Z1 kali Z2 inverse. Untuk Z1-nya adalah 4 min 3i. Lalu Z2 inverse-nya tadi, nah yang ini. Ya dek ya. Jadi min 1/4
plus 1/4 I. Nah, ini kita kali masuk seperti biasa. Nah, kita kali satu per satu seperti ini. Maka nanti kita akan dapatkan ya 4 kali min 1/4 berarti min 1. Ya kan? Kemudian 4 kali 1/4 I. Berarti 4-nya kan dicoret. Jadinya plus I. Nah, lalu min 3I kali min 1/4 minus kali minus jadinya plus. Ya kan? Berarti plus 3/4I. Lalu di sini ada perkalian min 3I dengan plus 1/4I. Nah, berarti nanti min 3 kali 1/4 itu kan min 3/4. Ya kan? Tetapi I kali I itu sama dengan min 1. Jadi ingat kalau I dikalikan dengan I itu kan sama dengan I kuadrat. Nah, I kuadrat sama dengan negatif 1. Ini juga sudah kita bahas ya di video materi. Berarti karena di sini minus ya, berarti kan min 3/4 kali min 1, maka tandanya di sini berubah menjadi positif, menjadi plus gitu. Ya. Selanjutnya yang real min 1 ditambah 3/4. Hasilnya adalah minus 1/4. Kemudian di sini kita punya plus I plus 3/4 I. Berarti jadinya 1/3/4 I. Ya, berarti di sini plus 1/3/4. Nah, kalau 1/3/4 itu kan sama dengan 7/4 ya. Nah, ini 7/4 I. Oke, ini adalah suku pertama. Ya. Atau ini saya beri tanda dulu aja. Nah, ini saya beri tanda dulu aja. Selanjutnya kita ke suku kedua yang ini. Berarti Z2 kali Z3 inverse ya. Z2 kali Z3 inverse itu akan sama dengan Z2-nya min 2 min 2I. Oke, kemudian Z3 inverse-nya 3/10 min 1/10I. Ya, ini seperti biasa kita kali masuk satu persatu seperti ini. Nah, maka ini akan sama dengan min 2 kali 3/10 itu minus 6/10. Ya kan? Lalu min 2 kali min 1/10I itu jadinya plus 2/10I ya. Lalu min 2I kali 3/10I itu jadinya minus 6/10I ya. Lalu min 2I kali min 1/10I, kalau min 2 kali min 1/10 itu kan sama dengan 2/10 ya kan. Jadi di sini kan plus 2/10 karena minus ketemu minus. Tetapi berhubung di sini ada I kali I, berarti kan I kuadrat. Nah, I kuadrat itu min 1. Berarti plus 2/10 kali min 1, hasilnya ya min 2/10 kan gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, min 6/10 min 2/10. Jadinya min 8/10. Lalu di sini kita punya 2/10 min 6/10 ya. Jadi yang bagian imajinernya kan di sini 2/10 dengan minus 6/10. Jadinya minus 4/10I ya. Kalau kita sederhanakan berarti nanti menjadi minus 4/5 ya. Minus 2/5I. Nah, ini adalah suku kedua. Ini suku kedua ya. Selanjutnya kita ke suku ketiga. Nah, yang ini Z3 kali Z4 atau Z3 kali Z4 inverse. Jadi Z3 kali Z4 inverse. Nah, Z3-nya adalah 3 plus I ya kan. Kemudian Z4 inverse-nya tadi mana? Nah, yang ini. Yang ini ya. Jadi ini kita kalikan min 3/13 ya. Ini angkanya memang sulit ini ya Dek ya. Min
2 per 13i. Kemudian nanti ini kita kali masuk seperti biasa ya, seperti yang tadi sudah kita lakukan. 3 kali min 3 per 13 itu jadinya min 9 per 13, ya kan? Lalu 3 kali min 2 per 13, atau supaya nggak bingung, nah ini saya beri tanda aja, ini yang kita kalikan ya. Oke, berarti di sini 3 kali min 2 per 13 itu jadinya minus 6 per 13i, ya kan? Lalu i kali min 3 per 13 jadinya minus 3 per 13i, ya. Lalu plus i kali min 2 per 13i jadinya minus 2 per 13, ya kan? Tetapi karena di sini ada i kuadrat, nah i kuadrat itu min 1, maka di sini tandanya menjadi berubah plus. Nah, 2 per 13 ya. Lalu ini kalau kita rapikan, min 9 plus 2 itu kan min 7, berarti di sini min 7 per 13 ya Dek ya. Kemudian yang bagian imajinernya min 6 min 3 ya, berarti di sini min 9 per 13i. Nah, ini sudah ketemu lagi ya. Ini adalah suku yang ketiga. Nah, ini suku yang ketiga. Sekarang suku yang terakhir nih. Z4 kali Z4 per Z1 atau Z4 kali Z1 inverse ya. Kita akan coba kerjakan di sini. Jadi nanti Z4 kali Z1 inverse. Z4-nya adalah min 3 plus 2i ya, lalu Z1 inverse-nya yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi di sini kali 4 per 25 plus 3 per 25i. Nah, kemudian ini kita kali lagi ya. Nah, kita kali masuk seperti ini. Oke, maka ini akan sama dengan min 3 kali 4 per 25 itu jadinya minus berapa? 12 per 25 ya Dek ya. Lalu geser ke sebelahnya, min 3 kali 3 per 25i jadinya minus 9 per 25i. Lalu 2i kali 4 per 25 sama dengan 8 per 25i ya kan. Lalu 2i kali 3 per 25i berarti jadinya berapa? 6 per 25 ya. Ini plus 6 per 25 i kuadrat. Ini kan i, di sini i. Nah, sekali lagi i kuadrat itu min 1. Berarti 6 per 25 kali min 1, maka tandanya di sini berubah menjadi negatif. Lalu yang real kita jumlahkan dengan yang real ya. Min 12 per 25 min 6 per 25 jadinya minus 18 per 25. Lalu sekarang yang imajiner, min 9 per 25 plus 8 per 25 jadinya minus 1 per 25i. Nah, ini sudah lengkap sudah ini ya. Nah, keempat sukunya sudah ketemu ya. Langkah selanjutnya ini tinggal kita jumlahkan. Jadi nanti ini yang dijumlahkan ya. Nanti ini dijumlahkan, ini dijumlahkan ya kan. Ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Ada 4 suku ya. Ini 1 2 3 4. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, berarti coba saya tulis lagi ya. Nah, ini akan sama dengan ya, untuk Z1 per Z2. Nah, Z1 per Z2 tadi kan yang mana? Yang ini ya, Z1 per Z2. Nah, yang ini min 1/4 plus 7 per 4i ya. Min 1/4
Jadi min 1/4 plus 7/4i ya. Ini untuk Z1 per Z2. Selanjutnya untuk Z2 per Z3 ya, berarti yang ini. Z2 per Z3. Nah, Z2 kali Z3 inverse ya, min 4/5 min 2/5i. Nah, kita tulis di sini. Jadi min 4/5 min 2/5i ya. Ini untuk Z2 per Z3. Selanjutnya untuk Z3 per Z4. Nah, ini Z3 per Z4 itu yang mana? Yang ini ya. Min 7/13 min 9/13i. Jadi kita tulis di sini. Min 7/13 ya, min 7/13 min 9/13i ya. Oke, ini suku yang ketiga. Oke, yang terakhir suku yang keempat ya. Z4 per Z1 berarti Z4 kali Z1 inverse, berarti yang ini min 18/25 min 1/25i. Jadi di sini min 18/25 min 1/25i. Nah, yang real kita kelompokkan ya, kita dekatkan dengan yang real, yang imajiner kita kelompokkan dengan yang imajiner. Jadi min 1/4, kemudian min 4/5, min 7/13 ya, kemudian min 18/25. Nah, sekarang yang bagian imajiner ya, di sini plus. Nanti i-nya kita keluarkan aja. Nah, kayak gini ya, kita keluarkan. Jadi ini 7/4, lalu ini ya min 2/5, kemudian yang ini min 9/13. Yang terakhir adalah minus 1/25. Sampai sini paham ya? Kemudian nah ini kita pakai kalkulator aja. Jadi 4, 5, 13, 25 ya. Kalau nanti kita cari KPK-nya 4, 5, 13, 25 itu KPK-nya adalah 1300 ya, 1300. Nah, nanti 1300 dibagi 4 ya, kita pakai kalkulator aja ini supaya cepat. 1300 dibagi 4 itu hasilnya adalah minus 325. Minus 325 ya. Kemudian 1300 dibagi 5, lalu hasilnya dikalikan dengan 4 ya. Ketemunya minus 1040 ya. Lalu 1300 dibagi 13, oke 100 kali 7 jadinya 700, tapi minus di sini ya. Kemudian 1300 dibagi 25, hasilnya langsung dikalikan dengan min 18, jadinya minus 936 ya. Selanjutnya ini yang bagian imajiner ya, ini penyebutnya sama, berarti nanti di sini juga 1300 ya. 1300 dibagi 4 kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 2275 ya, 2275. Lalu 1300 dibagi 5 ya, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah berapa ini? Minus 520 ya. Oke, ini minus 520. Saya hitung lagi coba. Khawatir salah. Oke, sudah benar ya, minus 520. Lalu 1300 dibagi 13 ya. Hasilnya adalah 100 kali 9 itu minus
900. Nah, ini yang terakhir ya. 1300 kita bagi dengan 25, hasilnya adalah minus 52. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung pembilangnya ya. Tinggal kita hitung pembilangnya. Sebentar. Minus 325. Ya kan? Minus 325. Kemudian minus 1040. Minus 700. Kemudian minus 936. Hasilnya adalah minus 3001. Minus 3001 per 1300 ya. Kemudian plus ini 2275 dikurangi 520 dikurangi 900 dikurangi 52. Hasilnya adalah 803 ya. Berarti di sini 803 per 1300i. Nah, ini adalah jawaban akhirnya ya. Mungkin nanti silakan dihitung ulang ya, barangkali saya melakukan kesalahan dalam proses penghitungan. Tapi yang jelas caranya seperti ini ya. Untuk hasilnya ya, silakan nanti dicoba dihitung ulang ya. Barangkali saya kurang teliti ketika melakukan perhitungan dengan menggunakan kalkulator. Tapi yang penting adik-adik paham caranya. Baik. Mungkin untuk soal selanjutnya ya, nomor 11 ini, supaya durasinya tidak terlalu panjang, kita akan bahas di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal nomor 11. Terima kasih.